Kinan. Aku bukan Kinan, Bi. Kenapa kamu nggak pernah sadar sama aku? Aku itu Amanda. Saya di mana? Tuan muda lagi di rumah saya. Tuan muda juga habis berantem sama orang di klub. Makanya saya bawa Tuan muda ke sini. Saya yakin Tuan muda juga pasti belum mau ketemu sama Bu Kinan, kan? Kinan, aku tahu kamu cinta banget sama aku. Aku minta maaf, Kinan. Aku nyesel udah pernah ninggalin kamu. Dia mantan saya. Oke, cukup. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa ke saya. Tuan muda. Saya cuma Apa? Tuan muda mau kemana? Saya harus pulang. Saya harus ketemu sama istri saya. Tapi Tuan di sini aja dulu. Jangan halangin saya. Saya harus pulang. Saya minta sama kamu. Soal malam ini. Jangan pernah kamu bahas ke siapapun. Ataupun kamu ungkit ke saya. Anggap malam ini nggak pernah ada. Tapi Tuan muda. Tuan muda. Abi! Tuan. Tuan muda. Tuan muda tunggu. Tuan. Tuan muda. Tuan muda tunggu dulu. Lepas, jangan halangin saya. Saya harus pulang. Enggak, Tuan muda. Saya harus pulang. Tuan muda. Abi! Kenapa sih? Kenapa kamu gak sadar nih? Aku ini Alia. Aku Alia, Bi. Abi! Kalau ini salah satu kafe langganannya Tuan Muda, mudah-mudahan aja dia ada di sini. Pak Roy. Hei, Pak David. Apa kabar, Pak? Halo Pak Roy, baik. Apa kabar? Baik. Udah lama baru mampir sini lagi. Kebetulan saya lagi cari Tuan Muda. Dia kesini nggak? Tuan muda, udah lama nggak mampir sini. Saya juga ada perlu. Ya, pengen ngomongin masalah bisnis lah. Oh, dia nggak kesini juga ya? Oh ya udah, thank you ya Pak Roy. Lain kali kita mampir di sini ya. Siap, Pak. Kalau gitu saya lanjut ngecek kafe lagi ya. Siap. Thank you. Yuk, Pak. Fit, terus gimana dong? Kita cari kemana lagi? Kinan, gimana kalau kita pulang aja? Nggak mau. Pokoknya aku mau cari Tuan Muda sampai ketemu. Kan Kinan ini udah malam juga. Siapa tahu Tuan Muda udah di rumah, kan? Terus kalau dia tahu kalau kamu nggak ada di rumah, dia bisa tambah marah loh. Ayo kita pulang.
Nanti aku aja yang lanjutin cari Tuan Muda, oke? Maksudnya si Reno nembak gue apa ya? Tapi gue mau lo inget satu hal. Gue gak bakal nyerah buat dapetin lo, Ana. Gue itu udah terlanjur jatuh cinta sama lo. Reno ganteng sih. Tajir juga. Tapi gue masih dendam aja tau gak sih sama dia. Apalagi ingat-ingat kejadian waktu itu. Gue bener gak bisa lupa. Tapi bener gak ya dia udah putus sama ceweknya? Beneran putus kali ya? Ya ampun, kok ke-like sih? Kalau gue unlike dia pasti curiga. Mana kenapa sih? Kok bisa ke-like? Seriusan nih? Ana nge-like foto gue? Kayaknya ada yang lagi penasaran nih sama gue. Gak nyangka ya. Ternyata diam-diam lu stalking Instagram gue juga, Ana. Gue like balik aja. Ya ampun, kok jadi gini sih? Kenapa dia like gue balik? Wah, pusing. Kinan, kok malah bengong di sini? Aku nggak tahu, David. Apa aku masih bisa diterima di rumah ini atau enggak? Tuan Muda udah gak percaya lagi sama aku, Fit. Aku udah dianggap pembohong, tukang selingkuh. Aku nggak tahu lagi, Fit, harus gimana. Aku udah cacat di mata Tuan Muda. Kinan, kamu jangan ngomong macam-macam dulu, oke? Pasti Tuan Muda akan kasih kamu kesempatan untuk jelasin semuanya. Percaya deh. Please. Tuan Muda dari mana aja? Tuan Muda kok. Tuan Muda. Saya minta maaf sebelumnya. Saya nggak bermaksud untuk ikut campur dengan urusan rumah tangga ya, Tuan Muda dan Ibu Kinanti.
Tapi saya nggak bisa biarin sebuah kesalahpahaman terjadi, Tuan Muda. Jadi tolong, kasih saya kesempatan untuk bicara sedikit aja. Maksud kamu apa? Maaf kalau saya lancang. Saya harus mengatakan ini karena aku peduli sama kalian. Karena saya udah anggap kalian itu kayak keluarga saya sendiri. Gak usah bertele-tele, Fit. Maksud kamu apa? Saya berani bersumpah demi apapun, Tuan Muda. Kalau Ibu Kinanti tidak bersalah. Kemarin Ibu Kinanti cerita sama saya. Kalau dia diajak sama mantannya untuk ketemuan karena dia minta tolong. Tapi Ibu Kinanti pun ragu. Dan saya saranin jangan. Tapi orang itu memohon karena dia minta bantu dan dia bilang dia akan ajak keluarganya sendiri. Akhirnya Ibu Kinanti minta aku untuk anterin dia dan kawal. Tapi saya telat karena ada meeting sama Pak Ganjar. Tapi saat saya datang, saat itu aku lihat laki-laki itu dia tarik Ibu Kinanti dan berusaha peluk. Tapi Ibu Kinanti lawan dia, Tuan Muda. Kalau Tuan Muda nggak percaya sama cerita saya, gimana kalau kita cek rekaman CCTV aja dari kafe itu? Saya sama sekali nggak bohong, Tuan Muda. Laki-laki itu emang mantan saya waktu kuliah. Dia bilang dia lagi kesusahan. Makanya saya datang untuk bantu dia. Tetap aja kan? Kamu ketemu sama laki-laki lain di belakang saya. Maafin saya, Tuan Muda. Tapi dia bilang dia akan datang sama istrinya. Makanya saya berani untuk nyamperin dia. Tapi ternyata saya nggak nyangka ternyata saya dijebak. Saya mohon maafin saya, Tuan Muda. Saya benar-benar gak punya niat untuk mengkhianati Tuan Muda. Dan satu hal lagi, Tuan Muda. Slideshow itu kan Tuan Muda sendiri dan IO yang siapkan. Apa Tuan Muda enggak curiga kalau kok tiba-tiba ada foto-foto itu di slideshow anniversary Tuan Muda? Tuan Muda enggak ngerasa kalau memang ada orang yang sengaja hancurkan hubungan kalian berdua? Saya mohon percaya sama saya, Tuan. Saya gak pernah punya niat untuk mengkhianati Tuan Muda. Saya mohon. Saya mohon. Kita masih punya 1 jam untuk ngerayain anniversary kita. Ayo ikut saya. Siapa sebenarnya yang mau merusak hubungan Tuan Muda dan Kinanti?
muda kita mau ngapain? Dansa? Ya. Kamu dengerin saya baik-baik ya. Kamu, kalau jadi perempuan, jangan terlalu polos. Kamu harus tahu, kamu tuh istrinya Abimana Sudirja. Saya yakin, di luar sana pasti banyak orang jahat. Dan kamu harus lebih hati-hati. Untung aja ya, mantan kamu itu gak ketemu saya tadi. Coba kalau ketemu. Udah saya cabutin semua kukunya. Tuan muda. Nggak usah pasang muka bete kayak gitu. Hilangin momen saya aja. Tuan muda. Makasih ya. Udah percaya sama saya. Awas aja ya. Kalau kamu sampai ngulangin itu sekali lagi, kamu saya ikat di kamar. Biar nggak bisa kemana-mana kamu. Nih. Kenapa sih mereka harus baikan lagi? Kalau begini, aku harus cari cara buat panasin si Amanda. Gimana kalau Marissa bener ya? Karina kena wabah. Waduh, bisa gawat kan kalau nular ke aku. Atau bisa jadi ke benda-benda yang disentuhnya. Aku nggak mungkin ngawasin dia 24 jam. Mas?
kesini mau tidur sama aku ya? Mas, kamu mau ngapain? Kamu dalam aja ya. Mas, kamu mau ngapain, Mas? Mas! Udah di dalam. Mas, tapi Mas nggak mau, Mas! Udah jangan sentuh-sentuh. Mas! Mas! Mas Arman buka, Mas! Karina dengerin. Ini cuma buat pencegahan. Biar penyakit kamu itu nggak menular. Ya tapi Mas, nanti kalau aku mau minum gimana? Kamu tunggu aja sampai besok ya. Besok kita ke dokter. Oke? Kamu tenang-tenang aja dulu ya. Mas, nggak bisa dong Mas, buka pintunya dong, Mas! Mas! Loh, Fit. Kamu masih di sini? Kenapa nggak pulang? Iya sengaja Tuan Muda. Saya cuma mau pastikan kalau Tuan Muda sama Ibu Kinanti udah baik-baik aja. Fit, kamu tuh urusannya soal kerjaan. Ngapain kamu urusin rumah tangga saya? Udah sana kamu pulang. Baik Tuan Muda. Fit. Masalah tadi, besok kita harus cari tahu siapa pelakunya. Pasti Tuan Muda. Enggak. Enggak mungkin Abi baikan sama Kinanti. Abi pasti marah banget sama Kinanti. Abi pasti ngerasa dihianatin. Enggak mungkin Abi maafin dia. Halo Amanda. Halo David. Kenapa kamu telepon tengah malam kayak gini? Ada masalah? Enggak kok, nggak ada masalah apa-apa. Aku ganggu kamu nggak? Atau kamu masih di acara Tuan Muda? Enggak kok. Ini aku mau jalan pulang. Jalan pulang? Jam segini kamu baru pulang? Pasti acaranya sukses banget ya? Ya, gimana ya? Kalau dibilang sih sukses juga, tapi cuma ada sedikit insiden. Apa? Insiden? Insiden apa? Tuan Muda berantem sama Bu Kinan? Iya, tadi sempat salah paham gitu. Tapi sekarang mereka udah baikan kok. Tahu nggak Amanda, aku nggak nyangka loh. Tuan Muda ternyata romantis dan baik banget. Ini baru kali aku lihat dia itu berbeda gitu. Kayaknya dia udah cinta mati sama Ibu Kinanti. Aku senang banget lihat mereka bersama lagi. Manda? Halo? Kamu masih di sana? Manda? Kenapa sih, Bi? Kenapa kamu harus maafin Kinanti? Kenapa kamu nggak ninggalin aja perempuan itu? Kenapa? Ini semua nggak adil. Ini semua nggak adil. Tuan Muda. Tadi Tuan Muda habis minum-minum ya?
Gara-gara siapa coba? Udah lah, nggak usah dibahas. Tidur kamu. Kenapa? Enggak, tiba-tiba kepala saya sakit. Sini mau saya pijitin. Coba lihat. Mana? Sininya? Pusing. Saya juga. Kamu udah. Makasih ya. Tadi udah dibuatin acara sebagus itu. Suka nggak? Suka. Suka banget. Baguslah. Berarti saya nggak sia-sia nge-hire Io yang mahal untuk acara itu. Kok tidur sih? Ngorok lagi. Karina. Karina, ayo buruan. Iya, Mas. Yuk. Mau keluar kayak gini? Mendingan sekarang kamu pakai jaket kamu, pakai masker, terus pakai selendang. Pokoknya ditutupin semua deh. Ya udah deh. Ntar ya. Bu Desi gimana sih?
Anda kan IO besar. Kok bisa ada kejadian kayak gitu? Nggak mungkin, Mas. Ini pasti ada kesalahan. Ya jelaslah salah pihak Anda. Gimana mungkin bisa ada foto selain foto Tuan Muda sama istrinya? Mas tenang dulu ya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi masalah seperti ini. Kalau gitu, Mas tunggu di sini. Biar saya panggilkan operator dan waitersnya yang bertugas kemarin. Ayo Mas, kayak gini aja ya. Yaudah yuk. Nggak usah pegang-pegang. Kan kita belum tahu kamu sakit apa. Aku nggak mau ketularan. Apaan sih Mas, ayo. Aduh, yang kayak gitu mah ngapain sih dibawa ke dokter? Bawa aja ke Ustadz, Rukiah. Ini pasti si Tante Karina kena azab nih. Iya fix banget, udah mendingan Rukiah aja deh, Pak. Tante Karina. Tante Karina hati-hati loh Tante. Tante Karina kan sekarang udah gak cantik lagi, udah jelek. Nanti Papa nyari yang ketiga lagi. Oh my God. Keterlaluan kamu ya. Jadi kamu senang sekarang kalau Tante kayak gini, iya? Tante harusnya ngaca dong. Tante kan yang suka banget ngeliat aku menderita sama Mama karena ulah Tante. Udah, pokoknya ya, Papa mending urusin aja nih istri Papa yang gak seberapa ini yang... menjijikan banget ini. Sarah. Oh my God. Sarah! Keterlaluan banget tuh anaknya. Mas, lihat tuh anak kamu. Udah, ayo. Nggak usah nempel-nempel ya. Mas, tungguin. Aduh, jam berapa nih? Kamu nggak bangunin saya? Ya bisa tadi malam Tuan Muda tidurnya pules banget. Kayak kecapean gitu. Tuan Muda juga pasti nggak inget kan? Semalam Tuan Muda mau ngapain? Emangnya saya ngapain? Kok tidur sih? Pikir aja sendiri. Kamu ini gimana sih? Saya baru bangun tidur, kamu suruh saya mikir. Kalau kamu tahu, kamu bilang ke saya mau ngapain emang semalam. Ayo ngomongin jelas. Saya mau ngapain sih sebenarnya? Kok dia senyum-senyum? Mas, ini masih berantakan sih? Nah, gitu dong, kelihatan mesra. Jadinya Oma bakal punya cicit dong sebentar lagi. Oma, gimana mau punya cicit? Semalam aja Mas Abi. Nanti kamu tuh beruntung. Karena adik saya tuh gampang percaya orangnya. Bi, lain kali kamu harus pinter-pinter dong ngawasin istri kamu.
Nit, kamu kok ngomongnya seperti itu sih? Bukannya seneng lihat rumah tangga adik kamu bahagia. Harusnya kamu doain dong supaya rumah tangga mereka langgeng. Bukannya provokasi seperti itu. Ya selama Abi mau, ya pasti mereka langgeng. Kak, aku minta jangan ikut campur urusan rumah tangga aku dan juga Kinan. Kakak urusin aja hidup kakak sama Reno yang bener. Udah. Kalian gak usah ribut ya. Sekarang kita sarapan aja yuk. Ayo, Bi. Enggak, Oma. Aku nggak mau sarapan. Kamu udah siapin bekal untuk saya kan? Iya udah, Mas. Ya udah kalau gitu aku ambilin dulu ya di dapur. Aku langsung berangkat ya, Oma. Ya. Hati-hati ya, Bi. Keras kepala banget sih jadi adek. Kasih tahu juga. Wah, Bu Marisa, masih pagi udah seger banget. Bu Marisa, Ibu baik-baik aja kan? Ih, kalau saya sih nggak mau deh serumah sama Madu suami saya, iya nggak Bu? Ya, mau gimana lagi Bu, selain saya cuman bisa ikhlas. Lagian sekarang dia itu udah kena karmanya kok. Emangnya Karina kenapa, Bu? Duh, saya mau ngomongnya nggak enak, tapi saya harus kasih tahu juga sih, karena dia tuh kena sakit kulit yang kayak menular gitu. Saya takut kan ibu-ibu pada kena, jadi saya kasih tahu. Di rumah aja dia diisolasi loh, Bu. Saya aja ngeliatnya ngeri banget, apalagi ibu-ibu. Aduh, ya iya, banget gitu sih. ya Bu. Ya merah-merah gitu. Aduh. Ya udah, Bu Marisa hati-hati ya. Iya. Ya udah Bu, kalau gitu kita permisi ya Bu. Sekarang jelasin ke saya. Kenapa bisa ada kesalahan di slide foto? Kamu coba sabotase acara Tuan Muda. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma operator di sini. Tugas saya hanya menyalakan flash disk yang udah disediakan. Iya, tapi siapa yang naruh flash disk di situ? Saya juga nggak tahu, Pak, siapa yang naruh. Karena semua materi untuk slide emang udah disediakan di sana, Pak. Mana flash disknya? Ini, Pak. Waktu itu kamu lihat nggak sesuatu yang mencurigakan? Oh, kemarin itu ada Pak orang yang mencurigakan. Cowok, badannya besar, terus pakai baju hitam semua gitu deh Pak, tertutup. Kamu sempat lihat wajahnya? Enggak Pak. Udah, Bu Desi. Terima kasih atas bantuannya. Baik. Saya permisi. Udah kalian boleh kerja. Baik, Bu. Ini bagian lu ya. Uang ditutup mulut dari Mbak itu. Pak Herman, tolong ya Pak. Saya mau lingkungan kita itu bersih dan berkah. Apalagi perselingkuhan itu bawa sial loh Pak. Iya, betul Bu. Ibu-ibu, ini ada apa sih? Pak Herman, penyakit Mbak Karena itu udah jelas karena ajab. Mbak, coba tobat. Itu cuma yang bisa bikin sembuh. Tapi inget ya, tolong jangan bikin sial lingkungan ini. Betul itu Bu.
bikin malu lingkungan kita aja. Mbak, mendingan Mbak pergi deh dari sini. Daripada nanti Mbak nularin kita semua. Iya, bener tuh. Ibu-ibu, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini rumah tangga saya, urusan saya. Ngerti kalian? Pot. Ya, masuk. Permisi Tuan Muda. Gimana, Fit? Ada penjelasan dari pihak IO? Ini Tuan Muda. Saya berhasil ambil flash disk ini dari operator IO. Kata waiter di sana, ada laki-laki mencurigakan yang datang waktu malam anniversary. Mungkin itu Angga yang sengaja masukin foto ke slide Tuan Muda. Nggak, Fit. Saya tahu betul bentuk flash disk yang saya kasih ke pihak IO. Berarti semuanya memang udah direncanakan dari awal. Dan flash disk itu adalah milik orang itu. Rasain kamu Karina. Aku gak akan tinggal diam. Sampai Mas Herman benar-benar jijik sama kamu. Bahkan kamu sendiri udah gak mampu lihat muka kamu sendiri. Rasain kamu. Bagaimana rasanya melihat Abimana sama perempuan lain? Dan bagaimana rasanya hati kamu begitu tahu Abi sangat mencintai Kinanti? Enak? Kalau gitu saya permisi dulu Tuan Muda. Ya, Fit. Siapa orang yang sudah berani menggagalkan acara saya? Apa jangan-jangan laki-laki itu? Laki-laki yang bernama Angga, yang bersama Kinanti. Tapi untuk apa dia ngelakuin ini semua? Kinanti cuma bilang kalau dia butuh kerjaan dan juga butuh uang. Tapi kalau dia berani mensabotase acara saya, ini sama aja namanya seperti bunuh diri. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi orangnya? Bagaimana rasanya udah mati-matian menggagalkan acara anniversary mereka? Ternyata mereka malah baikan. Dan lebih mesra lagi. Jangan ngasal ngomong ya. Itu bukan perbuatan saya. Sudahlah Alia.
Sorry. Amanda? Siapa lagi yang sudah menggagalkan rencana anniversary mereka kalau bukan kamu? Sudahlah, saya dan kamu itu punya persamaan. Sama-sama ular. Jadi kamu gak bisa bohongin saya. Kita lihat aja nanti. Bagaimana reaksi Abi ketika tahu siapa kamu sebenarnya. Dan bagaimana perlakuan kamu ke istrinya. Pasti kamu berharap dibela ya sama Abi. Setelah kamu bohongin dia. Ya gak mungkin lah. Karena kamu cuma masa lalu Abi mana. Paham? Wah, cucu mantu Oma rajin sekali lihat-lihat resep. Iya Oma, ini Kinan lagi cari resep baru untuk makanannya Mas Abi biar nggak bosen. Kinan, ikut Oma yuk. Mau kemana Oma? Oma mau kasih kejutan. Kamu siap-siap aja, nanti kamu juga tahu. Ya udah kalau gitu Kinan siap-siap dulu ya. Mas tungguin. Karina, jangan pegang-pegang dong. Aku nggak mau ketularan. Mas apaan sih Mas, dipegang doang pelit banget. Udah nanti aja. Suster, saya mau periksa istri saya. Sudah daftar Pak? Sudah, atas nama Karina. Silakan Bapak dan Ibu nunggu dulu, nanti saya panggil sesuai nomor antrian ya Pak. Makasih ya. Iya. Ibu Dewi. Ya suster. Ih, penyakit kulitnya kayaknya nular itu. Ih, jauh-jauh sana. Bu-ibu ini sembarangan ya. Saya tuh nggak punya penyakit kulit. Jangan asal ngomong, ini tuh bukan penyakit menular. Karina, udah. Ih, tadi deket-deket saya. Ih. Karina, udah. Udah dong. Nggak usah diladenin. Mas. Sana tuh. Agak jauhan dikit. Ibu Karina. Iya, suster. Mas. Bi? Oh, Kak. Tumben kakak datang kantor. Ada apa ya, Kak? Kakak mau minta tolong sama kamu, Bi. Minta tolong apa ya, Kak? Coba kamu lihat-lihat dulu. Jadi sebenarnya kakak itu mau bisnis berlian. Ini tuh bisnis yang sangat bagus loh, Bi. Kakak kan bosen banget tinggal di rumah terus. Kakak juga pengen ada usaha. Ya kamu bantu kakak ya modalin usahanya. Kak, kalau untuk modalin bisnis kakak, aku nggak bisa bantu. Lagi pula udah berapa kali, Kak, aku selalu bantu kakak untuk modalin bisnis kakak. Tapi semuanya nggak ada yang berhasil, kan? Semuanya bangkrut, Kak. Jadi buat apa harus buang-buang uang? Bi, tapi kali ini kakak pasti berhasil. Beneran deh, Bi. Ini bisnisnya bisnis bagus loh.
Masa kamu gak mau sih bantu kakak kamu sendiri? Kan harusnya kamu dukung dong kalau kakak tuh mau buka usaha. Gimana sih kamu sebagai adik? Setiap bulan kan aku udah kasih jatah bulanan untuk kakak. Jadi daripada coba-coba bisnis lagi, yang akhirnya buang-buang uang, mending kakak nggak usah ngapa-ngapain. Udah di rumah aja. Bi, kali ini kakak janji sama kamu ini pasti akan berhasil. Kakak kan gak enak terus-terusan minta uang ke kamu. Nanti kalau uang bulanan dari kamu habis, kan gak perlu aku minta lagi sama kamu. Kalau memang habis, dan di luar jatah bulanan kakak mau beli sesuatu, kakak bisa bilang langsung ke aku. Selama nominalnya masih masuk akal, aku pasti akan bantu kak. Tapi kalau untuk urusan bisnis, maaf aku nggak bisa bantu kak. Jadi istri saya gimana dok? Ibu Karina kena reaksi alergi. Mungkin karena terkena cairan kimia yang menempel di kulit. Jadi efeknya itu panas dan juga memerah. Ini bukan penyakit menular kan? Oh, bukan Pak. Ini saya buatkan resep obat ya. Supaya mengurangi reaksi alerginya. Iya dok. Tuh kan Mas, aku tuh nggak punya penyakit menular. Ya maaf ya sayang. Kemarin itu aku jaga jarak sama kamu. Ya soalnya aku nggak tahu. Kalau udah tahu sekarang kan jadi lebih tenang. Ibu Karina coba cek produk yang dipakai belakangan ini. Mungkin Ibu alergi skincare atau juga sabun. Baik dokter. Mbak Marisa pasti kesel banget setelah tahu ternyata aku cuman alergi, bukan penyakitan. Sebentar lagi aku juga akan sembuh dan Mas Herman bakal manja lagi sama aku. Oma, Ya, Oma kenapa sih kok tiba-tiba ngajakin Kinan ke sini? kan Oma tadi bilang mau kasih kejutan. Suka nggak? Apa nggak suka? Suka Oma. Emang kita mau ada acara? Nggak ada acara sih. Cuman menurut Oma, kamu tuh harus sering perawatan seperti ini. Paling nggak sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Supaya tubuh kamu terawat, makin cantik. Terus kalau pikirannya nanti kamu senang, hatinya bahagia, cantik. Nah, harapan Oma kamu cepet dapet momongan. Dulu ya, waktu zamannya Oma muda, sebelum nikah, Oma tuh harus perawatan dulu Kinan. 3 bulan sebelumnya loh. Setiap minggu tuh perawatan, mulai dari luluran, ratus, di masker. Wah, lengkap deh pokoknya. Semuanya itu sebetulnya untuk menyenangkan suami. Kalau suami senang, kita juga happy, pikiran kita juga tenang, bahagia, jadi cepet deh dapet anak. Makanya kamu sering-sering ya perawatan begini. Terus satu lagi Kinan, tips dari Oma. Kamu sekali-sekali pergi deh, liburan berdua aja. Terus harus jauh-jauh tuh dari pekerjaan. Mas Abi kan sibuk terus. Yang paling penting adalah kalian berdua harus punya quality time. Coba deh ikutin tips Oma ini. Ya Oma, makasih ya Oma.
Bener nggak Mbak yang saya bilang tadi? Bener banget Nyonya, makanya Nyonya Oma pilih paket ini biar tambah rileks badannya. Ya udah deh, kakak pulang. Amanda. Mana berkas saya? Ini tamu muda. Kita lihat aja nanti. Bagaimana reaksi Abi ketika tahu siapa kamu sebenarnya. Tamu muda. Saya mau nanya gimana keadaan Buki nanti setelah kejadian semalam. Soalnya saya tahu dari David katanya Bukina sama Tamu muda udah baikan ya. Ya, so far nggak ada masalah sih sekarang. Tapi saya mau tahu, siapa orang yang sudah berani menyebar foto istri saya bersama laki-laki lain? Dan menurut laporan yang saya terima, ada saksi yang melihat semua itu. Operator dan juga waiter. Dia bilang ada satu orang laki-laki mencurigakan masuk ke tempat itu. Dan saya akan cari siapa orangnya. Syukurlah, ternyata mereka percaya sama cerita bohong itu. Iya Tuan, saya harap orang itu cepat diketemukan ya. Harus. Bagaimana rasanya udah mati-matian menggagalkan acara anniversary mereka, tapi mereka malah baikan. Oke, ini kamu bawa lagi. Kamu kasih ke bagian master list. Suruh dia selesaiin tugasnya. Baik, kalau gitu saya permisi. Satu lagi Kinan, tips dari Oma. Kamu sekali-sekali pergi deh. Liburan berdua aja. Terus harus jauh-jauh tuh dari pekerjaan. Mas Abi kan sibuk terus. Bener juga sih apa kata Oma. Selama ini aku dan Mas Abi kan gak pernah piknik. Apalagi semalam kita baru aja baikan. Coba dulu deh. Siapa tahu Mas Abi mau. Tapi ini cuma buat refreshing ya, gak lebih. Nyonya, sekarang waktunya kita untuk berendam ya. Iya Mbak. Enak Ti? Enak Oma. Kinan jadi ngantuk malah. Ayo kita berendam. Ya Oma. Oma, habis ini kita nggak kemana-mana lagi kan? Nggak kemana-mana. Kenapa? Kalau misalkan nanti Oma di-dropin supir, terus habis itu supirnya nganterin Kinan lagi ke suatu tempat, boleh nggak? Memangnya kamu kemana? Mau ke kantornya Mas Abi. Oma tahu deh. Kamu udah kangen ya? Oma. Iya, nggak apa-apa. Nanti drop Oma aja ya. Oke, Oma. Ayo.
kita berendam dulu ya. Pa, kok kamu berani deket-deket sama dia sih? Tadi udah diperiksa sama dokter. Katanya sih bukan penyakit menular. Ya mungkin ada skincare Karina yang nggak cocok sama kulitnya. Tuh, dengar. Intinya penyakit aku ini bukan penyakit menular. Ya kan, Mas? Iya, yaudah kita masuk. Bentar deh, Mas. Mendingan sekarang Mas jelasin deh ke ibu-ibu yang gak jelas ini. Kalau penyakit aku itu bukan penyakit menular. Dan aku itu bukan wabah. Bah, gak usah lah, biarin aja. Mereka ntar juga tahu sendiri kok. Ya Mas. Oh, jadi gitu? Mas gak mau jelasin sama mereka kalau ini bukan penyakit menular? Mas mau aku difitnah terus sama mereka, Mas? Ya, aku ngomong ya. Ibu-ibu dengar ya. Tadi saya sudah ke dokter dan periksa. Ternyata ini bukan sakit menular. Ini cuman reaksi obat. Jadi tolong ya, ini bukan azab. Sekali lagi bukan azab. Jadi tolong, jangan info yang nggak benar. Ngerti kalian? Kurang kerjaan banget sih ibu-ibu. Ayo, Mas. Ih, ngapain sih Mas Herman? Sampai ngebelain Karina begitu. Oke, dia emang cuma kena alergi. Tapi belum tentu juga lukanya itu bisa sembuh. Karena sampo yang dia pakai udah aku campur sama racikan macem-macem. Tuan Muda, Tuh, kamu ngapain di sini? Perasaan saya juga bawa bekal kok. enggak, saya cuma mau mampir aja. Ada sesuatu yang mau saya tanyain ke Tuan Muda. Apa? Mau izin untuk ketemu laki-laki lain lagi? Ih, ya enggak lah. Saya mau nanya, Tuan Muda mau nggak kalau kita liburan? Liburan? Liburan kemana ya? Hah? Tumben? Kamu ajak saya pergi liburan? Ya, habisnya saya kasihan aja. Lihat Tuan Muda kayaknya capek banget kerjanya. Mungkin Tuan Muda butuh relax buat ngilangin penat. Jadi saya mau ngajakin liburan. Mau nggak? Iya, tapi kalau Tuan Muda nggak mau, ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa kok. Boleh juga sih. Kebetulan belakangan ini aku memang lagi mumet sama kerjaan. Sekalian juga bisa lanjutin anniversary kemarin yang ketunda. Kinanti, sejak kapan perempuan itu di sini? Oke, kita liburan. Liburan? Mereka mau liburan? Mau kemana? Bali? Lombok? Singapura? Atau Eropa? Saya maunya camping. Camping? Iya, camping. Yang pakai tenda-tenda gitu. Maksud kamu, kita camping, saya harus tidur di tengah hutan, cuma pakai tenda? Enggak, saya nggak mau. Ya nggak gitu juga. Kebetulan tadi saya ngeliat di TV, ada tempat camping yang tempatnya tuh masih asri, udaranya sejuk, bagus banget deh, ada sungainya juga, masih natural. Mau nggak, Tuan Muda? Kalau nggak gini aja, kita sewa resort yang ada di pegunungan, sama aja kan? Nggak mau.
Saya maunya camping yang masih natural di tengah alam. Kalaupun resortnya di tengah pegunungan, sama aja kan? Deket sama alam, nggak ada bedanya kok. Ya, tapi kan suasananya beda. Kalau camping tuh lebih seru aja dibanding di resort. Ya, kecuali kalau tuan muda takut. Siapa yang takut? Saya cuma apa? Oke, jadi kita camping besok. Enggak, aku nggak akan ngebiarin mereka pergi berduaan. Oke. Nanti saya siapin semuanya. Ya. David? Kamu besok sibuk gak? Kita camping yuk. Camping? Iya, camping. Mau kan? Iya, tapi dalam rangka apa? Ya, nggak dalam rangka apa-apa sih. Aku cuman udah lama banget nggak camping dan kayaknya aku butuh tempat yang tenang gitu buat ngilangin stres aku. Iya, aku tahu sih ini tiba-tiba. Kalau kamu nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Nanti juga palingan aku pergi sendiri aja. Oh, jangan. Ya udah, nanti aku temenin ya. Beneran mau? Makasih ya, Fit. Ya. Yaudah kalau gitu aku sana dulu. Kamu udah lagi packing? Iya. Udah tahu kok nanya. Itu bawa apa aja sih? Bawa jaket, sweater, ada baju tidur, baju pagi, baju siang, terus baju sore. Ini baju cadangan, sweater lagi, terus sikat gigi, semua udah beres. Bentar. Tapi ini banyak banget. Ya emang kenapa? Ada yang salah? Kan kita campingnya cuma semalam aja. Jadi bawa 2 baju juga udah cukup. Udah sini saya aja yang packingin. Ini bawa, ini jaket, bawa ini. Ini apa? Nggak usah. Ini juga. Nih, nggak usah. Nah ini boleh nih dibawa nih jaket. Dikit amat bawanya. Ya kan cuma semalam aja. Cukup kok. Terus ini nih, tuan muda, gak usah pakai koper, pakai tas ini aja. Ya kali, masa nggak pakai koper, masa cuma pakai tas, mana cukup sih barang-barang saya? Tuan muda percaya deh, ini walaupun kelihatannya kecil, tapi dia bisa muat banyak loh barang-barang. Mau masukin baju tidur, mau masukin baju olahraga, mau masukin alat mandi, mau masukin apa aja juga muat di sini. Nggak percaya? Enggak. Nih ya, saya masukin ya. Muat. Lagian cuman camping semalam aja, bawaannya banyak banget sih. Tuh. Muat kan? Nah, terus bawanya? Nih coba sekarang. Tuan muda coba pakein ini, ntar rasain deh ini lebih nyaman dibanding bawa koper. Repot. Pakai koper lah, jauh. Coba. Orang tinggal tarik kok. Cobain aja dulu. Sini. Nggak mau ah, anak sekolah. Coba dulu dong.
Sini tangannya. Satu lagi. Kan? Gak enak kan? Ini karena kekecilan aja nih aku besar. Ini saya besarin. Tuh. Udah. Ya udah, nggak usah dicobain lagi. Udah. Ya. Besok tinggal dibawa. Pakai ini ya. Ya. Nih, beresin. Happy honeymoon ya, Abi, Kinanti. Happy di sana. Kok honeymoon sih, Oma? Orang kita cuma mau camping kok. Ya, tapi kan kalian mau liburan berdua. Oma seneng banget kalian itu mau dengerin sarannya Oma. Kalau liburan berdua, mungkin bisa cepet punya anak. Oh, jadi tujuannya itu. Enggak kok, bukan. Kan kemarin saya udah bilang kita pergi untuk refreshing aja, bukan untuk tujuan yang lain. Percaya dia apa kata Oma, kalau rumah tangga kalian berdua nanti sudah punya anak, pasti lebih bahagia. Udahlah, Oma. Kita berangkat ya? Iya, kita berangkat ya, Oma. Ya, akur-akur ya di sana ya, dan hati-hati di jalan. Reno, selama saya nggak ngantor, kamu jangan enak-enakan ya. Jangan suka bolos kamu, kerja yang benar. Iya, Om. Have fun ya kalian berdua. Makasih, Kak. Ya, Oma, kita berangkat ya. Janji ya sama Oma, kalian berdua mesti akur. Bi, jangan ditahan-tahan ya. Apanya yang ditahan, Oma? Pokoknya kalian berangkat aja happy. Bye, Oma. Bye. Jangan lupa oleh-olehnya. Sekian lama aku mencoba. Gara-gara harus ke kantor, jadi nggak bisa ke camping sekarang kan? Siapa lagi? Anita. Makin hari mereka makin mesra aja nih. Buktinya sekarang aja mereka mau pergi honeymoon yang kedua. Jadi sudahlah Alia, mendingan kamu nyerah. Dasar perempuan nyebelin. Selalu aja bikin gue kesel. Kenapa sih? Gue jadi kayak gini sekarang. Padahal kan gue cuma korban. Tapi kenapa? Kenapa gue yang terlihat jahat? Tempatnya udah bener nih jalannya. Udah kok. Nih, lihat deh.
Ini udah sesuai di web camping ya. Awas ya kalau sampai nyasar. Lagian saya heran sama kamu. Diajak nginep di resort mahal nggak mau. Maunya tetap aja camping. Kalau di resort kan enak. Tidur saya pasti pakai kasur, empuk. Selimutnya juga tebel, saya nggak mungkin kedinginan. Kalaupun mandi saya pakai air panas. Orang dapat fasilitas lengkap sama mewah. Ini masih mau tetap aja camping. Saya nggak ngerti sama jalan pikir kamu. Kinan. Hei. Malah tidur, diajak ngobrol juga. Enak banget ya. Udah hujan, tidur, pulas pula. Hei. Oma? Ya, Nit. Oma, Kinanti sama Abi lama-lama makin romantis ya? Ya, suami istri seharusnya memang mesra begitu kan, Nit? Iya sih, Oma. Tapi gimana ya kalau tiba-tiba ada pengganggu Pengganggu apa maksud kamu? Hah? Ini kan kira-kira aku aja nih. Abi kan pengusaha kaya raya, ganteng, dermawan, pasti banyak perempuan yang suka sama dia. Pasti pada rela tuh perempuan-perempuan mau dijadiin istri kedua, ketiga. Apalagi kan di lingkungan kerjaannya dia, semuanya perempuan. Apalagi tuh si Amanda yang asistennya. Aku agak curiga deh sama dia. Amanda? Iya, Oma. Aku perhatiin Amanda itu emang rada genit sama Abi. Aku lihat sendiri, Oma. Ya, aku takut aja. Mereka kan sering ketemu nih di kantor. Lama-lama hubungan mereka bukan cuma sekedar hubungan asisten dan bos. Bisa jadi kan jadi hubungan yang lain, Oma. Jadi mendingan Oma bilang aja ke Abi suruh pecat dia. Ganti asistennya yang laki-laki. Jadi kan lebih aman. Kan takut-takutnya kalau kelamaan didiemin gitu aja nanti lama-lama Amanda bisa jadi pelakor loh, Ma. Nit, kamu itu kan baru sembuh. Jaga pikiran kamu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Itu kan untuk kebaikan kamu sendiri. Jangan curigaan aja sama orang. Dan satu lagi. Jaga ucapan kamu. Ya? Dikasih tahu yang sebenarnya nggak percaya. Ntar giliran hubungan Abi sama Kinan berantakan baru tahu rasa. Ren, makasih ya lo udah ngajak gue ke sini. Sama-sama, Sarah. Lo suka kan tempatnya? Ya suka lah, Ren. Halo Mbak, saya mau ngelamar kerja. Bisa ketemu sama manajer atau HRD-nya nggak Mbak? Mampus. Hana nggak boleh lihat gue di sini. Gue kan udah bilang sama dia kalau gue udah putus sama si Sarah. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Kita ke taman yang ada di kafe ini. Ngapain? Ya soalnya tempatnya bagus. Lo suka banget foto-foto kan? Ya. Tapi kan gue masih makan. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja makan-makannya. Kita lanjut foto-foto di sana aja. Lo suka kan foto di Instagram kayak yang lo post itu? Udah, ayo. Apa? Ntar kita pesan lagi. Lamarannya titip saya saja. Oke, makasih banyak ya Mbak. Ya.
Pules banget sih tidurnya. Dari tadi perjalanan. Tapi ada ya orang kayak dia. Punya banyak masalah. Tapi tidurnya bisa senyak ini. Pulas banget lagi tidurnya. Udah bangun? Kita di mana ya? Kok saya udah nggak bangunin saya sih? Nggak bangunin kamu. Gimana mau dibangunin? Tidurnya kayak orang pingsan. Iya, kenapa nggak dibangunin aja? Enak tidurnya? Tidurnya sekalian. Saya kan cuma supir. Ya, maaf kamu udah. Saya ngantuk, ketiduran. Kita udah sampai ya? Menurut kamu aja, coba kamu lihat. Udah sampai belum? Heran. Bisa lu tidur. Saya disuruh nyetir, gak ditemenin. Udah. Apa? Bisa nggak sih libur? Ini sekarang saya temenin kamu camping. Emang saya nggak libur kerja apa? Bukan libur kerja. Terus libur apa lagi? Libur marah-marahnya. Ini kan kita lagi mau refreshing. Masa marah-marah terus sih? Sekalian kamu suruh saya libur. Libur makan, libur nafas, libur melek. Semua sekalian. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Jangan ngomong-ngomong. Nah, ini dia nih tamannya. Tamannya ini? Bagus dari mana, Reno? Ini mah biasa aja. Gimana bagus buat foto-foto? Ini kemarin bagus loh, Sarah. Gue kemarin kesini. Tapi kenapa siang-siang ini jadi kelihatan jelek ya? Atau gini deh, kita pindah kafe aja ya. Pindah kafe? Terus makanannya gimana? Terus siapa yang bayar? Udah, nanti aman. Gue kenal sama manajernya. Ntar gue bayar, gue transfer. Pindah kemana? Kita pindah kafe yang outdoor, yang ada tamannya juga kayak gini, yang bisa foto-foto juga. Nggak apa-apa ya? Tapi beneran bagus nggak? Iya, bagus. Masa lo nggak percaya sih sama gue? Ya udah deh. Udah, jangan ngambek. Iya, yuk. Ayo. Tempat camping apaan kayak begini? Hah? Bisa nyari tempat camping yang bener gak sih? Masa kayak begini tempatnya?
Ya emang bukan di sini tempatnya. Ini kan parkiran. Terus di mana campingnya? Tuh, di situ. Sana? Ke arah lembah-lembah situ? Ah, nggak deh. Pulang aja mendingan, ayo. Ih, namanya kan juga camping. Camping sih camping, tapi kalau di sana pasti banyak serangga. Si paling males sama serangga. Udah pulang? Ya udah, kalau Tuan Muda nggak mau, saya aja. Tuan Muda pulang aja sana. Saya bisa kok sendiri. Cewek udah mulai bisa ngancem sekarang. Yaudah ayo saya ikut camping. Beneran? Iya. Ya udah, kalau gitu Tuan Muda tolong ya bawain barang-barangnya. Udah yuk. Loh, yang di bagasi belum? Ada. Ada. Iya, tolong bawain semuanya ya. Semuanya? Ini semuanya kamu yang bawa? Iya, udah saya siapin dari rumah. Kapan dimasukinnya ini? Ya sebelum masuk mobil lah. Buat kita pakai bareng-bareng. Saya aja giliran packing banyak-banyak ngoceh. Nggak taunya kamu lebih banyak dari saya packingnya. Tolong ya, bawain. Bawa sendiri. Bawain. Masukinnya bisa. Dan ngeluarinnya saya juga. Mau kan? Ayo dong. Please. Untung aja sayang. Coba kalau enggak. Apa? Apa? Ngomong apa barusan? Apa-apa pengen tahu semua. Ini bawa apa sih? Lemari dibawa semua nih. Berat banget. Ini saya. Giliran yang enteng aja. Sekian lama aku mencoba. Kan gara-gara kita pindah tempat nih, kita jadi sama sekali nggak breakfast. Ya, gue juga nggak nyangka kali Sarah kalau tiba-tiba udah jam segini. Lagian ya, kalau nanti kita pindah tempat breakfast, kita paksain nih buat breakfast. Nanti yang ada gue malah telat ke kantor. Ya udah deh, nanti kita lunch bareng aja ya. Tapi jangan hari ini deh. Kenapa? Oh, soalnya Om Abi hari ini tuh lagi full time di kantor. Jadi ya gue harus kelihatan rajin lah di depan dia paling nggak. Buat cari muka dikit. Next time aja ya, kita lunch-nya. Ya udah deh, terserah lo. Jangan ngambek gitu dong. Ya udah, kalau gitu gue balik dulu ya. Oke. Udah, jangan cemberut. Iya, bawel. Bye. Hai. Ma, Nih, Mama bawain makanan buat Papa. makasih ya, Ma. Tapi aku makannya nanti ya. Soalnya lagi banyak kerjaan, Ma. Iya,
Pantesan sibuk banget dari tadi. Kerjaan apa sih nih, Pak? Ini kerjaan kantor, kan hari ini aku nggak ke kantor. Oh iya, Pak. Sebentar lagi kita ulang tahun pernikahan loh. Pasti Papa lupa ya. Iya ya. Maaf ya, Mah. Aku lagi sibuk sama kerjaan kantor, jadi lupa. Kenapa? Kamu mau minta hadiah? Enggak, Mama nggak mau minta Papa. Apa yang Mama mau? Papa kan udah kasih semua. Terus? Ya, Mama pengen anniversary tahun ini beda sama tahun-tahun yang udah-udah. Emang bedanya apa? Mama sadar, selama ini Mama kan udah sia-siain Papa. Jadi Mama pengen di anniversary ini kita memperbaiki semuanya dari awal. Papa mau kan? Ya sekalian mengingat-ingat masa-masa indah kita dulu. Iya, Ma. Ngapain sih dia pakai ingetin anniversary segala? Ini nggak boleh sampai terjadi. Jangan sampai Mbak Marisa berhasil deketin Mas Herman lagi. Minum, Papa. Ini tour guide-nya nggak ada apa yang nganterin kita? Nggak perlu lah. Kan tadi kita udah lihat petunjuknya. Lagian sih belagu banget main camping. Coba kalau kita nginep di resort mewah. Nggak perlu nih jalan-jalan kayak begini. Kenapa, pegel? Enggak kok. Nggak pegel. Saya kuat. Mau digendong nggak? Tuh bawa kayak gitu aja udah ngedumel terus. Gimana gendong saya? Nggak usah. Bagus deh. Saya juga cuma basa-basi. Ini jadinya kemana sih? Masih jauh nggak? Enggak, tuh udah mau nyampe kayaknya. Tuh, kan? Udah ada tulisannya. Kayaknya udah deket deh di situ. Hah? Kayaknya. Iya, ayo Tuan Muda. Tuh, udah kelihatan tuh. Kok kayaknya sih? Ayo Tuan Muda cepet. Berarti belum pasti dong. Kinan. Halo? Gimana cantik? Udah dapat belum kerjanya? Lo ngapain sih Ren di sini Ren? Lo jangan langsung marah gitu dong, santai. Gue tuh kesini nggak ada niat macam-macam kok. Gue udah beli makanan buat lo. Gak usah, gue udah kenyang. Udah dong, jangan keras kepala terus. Oke, gue minta maaf. Karena dulu gue udah pernah kurang ajar sama lo pas pertama kali kita ketemu. Tapi lo harus tahu, gue itu tipe cowok yang paling anti kalau ditolak sama cewek. Jadi lo jangan salahin gue. Kalau gue bakalan kesini terus buat minta maaf dari lo. Dan cinta dari lo. Oke, gue maafin lo. Tapi gue gak bisa terima cinta lo. Terus makanannya gimana?
makanannya gue terima. Tapi mendingan lo pergi deh, Ren. Gue gak mau cewek lo salah paham. Gue capek drama-drama. Tapi gue udah putus sama Sarah. Kalau lo belum bisa terima cinta gue, fine, nggak apa-apa. Tapi paling nggak, lo harus izinin gue masuk dulu dong. Soalnya gue beli makanan ini bukan cuma satu, ini ada 2. Dan yang lapar di sini itu bukan cuma lo. Gimana? Bosan banget nih di rumah. Mau ke mall tapi males. Bosan juga kesana terus. Terus mau makan di luar. Tapi masa iya gue makan sendirian sih? Mana Reno lagi gak bisa diajakin jalan lagi. Atau gue bawain makanan aja kali ya buat si Reno. Jadi kan gue bisa makan berdua seenggaknya. Walaupun cuma di kantin-kantornya dia doang. Gue telepon deh. Loh. Kok diangkat sih? Yaudah deh gue chat aja. Hai Reno, siang ini kita makan di kantor lo yuk. Lo mau gue bawain makanan apa? Send. Iya. Gak dirit juga lagi sama dia. Si Reno kemana sih? Masa ya dia sesibuk itu sampai gak bales chat gue? Gue telepon lagi kali ya? Tapi kalau misalnya dia beneran sibuk gimana? Nanti gue ganggu lagi. Oh, terus gue harus gimana nih? Ayo Tuan Muda, cepetan. Enak kalau cuma ngomong, coba bawa tas. Ih, lama banget sih. Awas, hati-hati. Ayo, cepet. Cepetan jalan. Ya ini ditungguin. Lagian lama banget jalannya. Ih, lama sih. Suara apa ya tadi ya? Saya tahu. Tuan Muda. Maafin aku ya, Fit. Aku terpaksa manfaatin kamu kayak gini. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa dapetin Abi lagi. Kalau kita nikah nanti, pasti gue bakalan jadi istri yang sangat beruntung. Ma peringatkan ya, jangan sampai ada keributan gara-gara kamu punya 2 pacar. Hana udahlah, gue kan kemarin udah minta maaf. Dan masalah Sarah juga, gue udah putus kok sama dia.